Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti dan kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah salat subuh, bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan insyaallah. Dari pertemuan di pertemuan yang lalu kita sudah mulai membahas tentang golongan orang-orang yang dipastikan mendapatkan azab kubur setelah meninggalnya mereka. Dan sudah kita paparkan bukti-bukti adanya azab kubur, dalil-dalil tentang adanya azab kubur, sampai Nabi senantiasa menyuruh kita berlindung setiap salat. Sebelum mengucapkan salam, hendaknya seseorang berlindung dari azab kubur. Dan ini menunjukkan begitu dahsyatnya azab kubur sehingga harus dihindari. Nah, jemaah melakukan Allah, siapa saja golongan yang dipastikan akan mendapatkan azab di alam barzakh. Jadi yang dimaksud dengan azab kubur ini yaitu azab yang dilakukan di alam barzakh. Jadi bukan di dalam lubang yang kita tanam jenazah. Lubang itu disebut lahdun atau lahad. Kalau digali di tengah disebut syaqqun. Digali ke samping disebut lahdun. Bukan dalam lubang itu terjadi penyiksaan. Karena kita begitu masuk ke alam kubur, yang dimaksud adalah alam barzakh. Disitulah penyiksaan terjadi. Jadi bagaikan masuk ke satu penjara besar dengan hidup yang baru, dengan berbagai model nikmat dan azab. Orang pertama yang akan mendapatkan azab kubur yaitu orang-orang kafir. Ini golongan paling tinggi yang dipastikan akan mendapatkan azab kubur. Golongan kafir atau musyrik. Kafara itu artinya menutup. Disebut kafir orang yang masih tertutup hatinya. Jadi tidak berbau ejekan, tidak ada unsur ejekan ketika Islam menyebut kata kafir, yang dimaksud yang masih tertutup hatinya. Namun orang-orang munafik hari ini mengatakan bahawa tidak pantas kita memanggil kafir, yang pantas memanggil non-muslim. Padahal kafir itu sudah sehalus-halusnya bahasa, dan Allah yang memanggil mereka dalam Al-Quran dengan bahasa itu. Nah, jemaah melakukan Allah, orang-orang yang tertutup hatinya ini, Allah tidak menuliskan nama mereka dari awal di pintu-pintu neraka. Karena Rasulullah mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang lahir maka lahirnya dalam keadaan fitrah. Dan Allah tidak menzalimi hamba dengan memastikan bahawa dia akan tetap kafir. Tidak.
Kalau seandainya seseorang dipastikan namanya di pintu neraka sebelum dia lahir, sungguh Allah telah menzalimi hamba tersebut. Makanya Allah kirimkan Rasul, Allah kirimkan para Nabi, agar orang-orang kafir mengetahui kebenaran. Namun mereka menolaknya. Mereka menyiksa, membunuh para Nabi. Dan ini yang menyebabkan Allah murka. Allah ingin hambanya berfikir dengan dakwah yang didatangkan Allah. Makanya wajar orang kafir kemudian dimasukkan ke dalam neraka dan tidak ada ampunan. Tidak ada ampunan. Kalau orang Islam yang melakukan maksiat, walaupun dahsyatnya siksa neraka, tapi dimungkinkan lima yasha, siapa yang diinginkan Allah untuk dimasukkan ke dalam surga, dimungkinkan. Namun kafir tidak. Nah, penyiksaan orang kafir dimulai dari alam barzah. Sebelum masuk ke dalam siksa yang sebenarnya, mereka wajib mendapatkan siksa di alam barzah. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Nanti timbul pertanyaan, apakah orang kafir nanti dihisab atau tidak? Karena hisab itu adalah untuk menampakkan amal, bukti bahawa seseorang jahat atau tidak. Orang Islam dihisab, karena orang Islam ada yang ashabul yamin, ada ashabul shimal. Mereka dihisab, yang baik diberikan pahala, yang buruk maka dicatatkan dosa, lalu kemudian itulah yang menjadi penyebab surga dan neraka. Orang kafir kerjanya dosa semua. Oh, ada yang baik-baik, yang melakukan kegiatan sosial, melakukan kebaikan, bahkan menolong orang Islam. Hari ini Amerika merasa baik, datang ke Afghanistan, katanya menyelamatkan. Jadi ada yang mengira bahawa orang kafir itu berbuat kebaikan. Sungguh, walaupun mereka berbuat baik, kebaikan mereka tidak dianggap Allah Subhanahu wa taala sama sekali, sama sekali. Kenapa? Kejahatan mereka terbesar adalah mereka mengingkari siapa yang menciptanya. Tidak ada kejahatan yang lebih besar daripada itu. Anak kita baik dengan orang lain, anak kita mentraktir orang lain, anak kita kemudian melakukan kebaikan kepada istrinya, tapi durhaka pada orang tuanya. Adakah orang tua yang mengatakan, sebenarnya anak saya itu baik, namun dia durhaka kepada saya tidak bisa memaafkannya? Artinya, tidak ada yang memujinya langsung, kecuali pasti ingin mengatakan sebenarnya dia, walaupun nampaknya baik, tapi dia buruk. Dia tidak percaya bahawa saya yang melahirkannya. Begitulah ibarat kejahatan terbesar orang kafir. Mereka tidak mau mengakui Allah yang menciptakan mereka. Mereka tidak mau mengakui bahawa Allah lah Tuhan mereka. Makanya Allah siksa dengan seberat-beratnya siksa. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir ketika sudah masuk ke dalam alam barzakh, semua mereka meminta kembali ke dunia. Rubbama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimun, dalam surat Al-Hijr. Orang kafir meminta, memohon-mohon kepada Allah, seandainya kami dulu di dunia menjadi orang Islam. Ini kata Allah. Semua mereka memohon seandainya kami dulu jadi orang Islam. Makanya kita yang sudah Islam tidak ada kalimah lain kecuali bersyukur. Setinggi-tingginya rasa syukur adalah syukur di atas nikmat iman dan Islam. Orang hari ini diberi Islam, diberi iman, tapi melawan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang kafir tidak diberi sama sekali. Maka jahatlah orang-orang Islam yang sama sekali tidak mensyukuri nikmat itu. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita ada yang cemburu dengan gaya hidup orang kafir. Kita merasa orang kafir itu hidupnya nikmat, mereka lebih pintar, perawakannya lebih ganteng, cantik, rambut pirang. Kita pingin rambut pirang, sudah kita cat luntur. Kita pingin anak kita seperti bule, ternyata yang lahir mirip kita. Tidak mirip sedikit pun, subhanallah. Lalu kita cemburu, mereka di sana gajinya besar, hidup bisa mewah, sekali terbang ke Indonesia, bawa uang dolar, ditukarkan ke Indonesia, bisa hidup sebulan. Kita tukar rupiah ke dolar, dari sebulan bisa menjadi sehari.
Jadi Masya Allah cemburunya kita. Kenapa mereka pintar? Mereka bisa membuat begini, laptop mereka buat, komputer mereka buat, pesawat mereka buat. Jadi kita cemburu. Mereka kalau mau rekreasi kemana saja mereka bisa pilih. Kita menganggap mereka hidup mereka bersenang-senang dengan semua kebahagiaan. Tapi kita lupa. Hari ini yang semua mereka lakukan, mereka dapatkan, kita pun bisa mendapatkan walaupun tidak sempurna. Yang cipta komputer mereka, yang pakai kita, tahu hasil ciptaan mereka, kita juga yang merasakannya. Yang menemukan YouTube, menemukan Facebook mereka, tapi toh kita pun merasakannya. Ketika mereka mandi di laut dengan berbagai gaya mereka, kita pun bisa mandi. Kita bisa ke ujung belang walaupun bercampur-campur dengan tai di tepi pantai sedikit, tapi kita bisa merasakannya. Ketika mereka makan burger, mereka makan pizza, kita di pinggir jalan penuh dengan burger pizza. Harga cuma 3.000. Tidak ada apa-apa di atasnya, Pak, cuma saus saja. Ya. Artinya apa? Apa yang mereka dapatkan kita dapat, walaupun tidak sempurna. Tapi ingat, di akhirat nanti yang kita dapatkan mereka tidak pernah dapat. Nikmat surga mereka tidak pernah dapat sama sekali. Sama sekali. Sampai salah satu penyesalan di antara 5 penyesalan mereka. Ketika mereka di dalam neraka, terus-terusan di dalam siksa, mereka meminta kepada malaikat, sampaikan kepada Allah, izinkan kami istirahat dari siksa ini sebentar saja. Izinkan kami istirahat dari siksa. Karena tidak ada waktu jeda untuk disiksa. Untuk tidak disiksa. Selalu dalam siksaan, malaikat mengatakan tidak ada istirahat. Tidak ada istirahat bagi kalian. Lalu mereka memohon kepada penduduk surga, izinkan kami, berikan kami sedikit minuman kalian. Minta minum. Minum yang dulu air putih mereka teguk, Masya Allah. Mereka bisa minum dengan berbagai macam rasa. Tapi ketika kita bisa minum dengan nikmatnya surga, mereka minta kepada kita, berikan kami izin untuk seteguk saja. Karena selama ini tidak ada minuman bagi mereka. Kecuali dari air-air yang panaskan oleh api neraka. Itu mereka minta. Lalu penduduk surga mengatakan, kami dilarang oleh Allah untuk memberikannya untuk kalian. Maka oleh karena itu, kita orang Islam berbanyak sabar. Karena ini bukan tempat kita. Ini hanya tempat singgahan kita. Tempat kita adalah tempatnya yang Allah ciptakan Adam dan Hawa, yaitu surga Allah SWT. Maka berusahalah untuk pulang ke kampung halaman. Jangan tidak tahu mana kampung halaman. Walaupun pandemi, walaupun Covid, pulanglah ke kampung halaman, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah melakukan Allah, ini kehidupan orang kafir. Dan mereka mulai mendapatkan siksanya dimulai dari alam barzakh. Apa saja bentuk siksa mereka? Yang pertama, ketika mereka awal-awal turun ke alam barzakh. Dalam hadis riwayat Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, hadis panjang ketika Rasulullah duduk di tepi kubur bersama sahabatnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang proses sakaratul maut. Setelah menceritakan tentang begitu mudahnya sakaratul maut kepada orang mukmin, mukmin dimudahkan walaupun sakitnya luar biasa. Tapi dimudahkan sampai Rasulullah mengatakan seorang mukmin meninggal dalam keadaan nyawanya ditarik seperti air keluar dari mulut ceret. Dituangkan begitu saja. Orang kafir begitu datang malaikat, dalam hadis ini malaikat mengatakan keluar. Tidak ditarik, digertak, ruh digertak oleh malaikat, keluar. Dan ruh merasa ketakutan. Disitulah orang yang nampaknya koma, orang kafir nampaknya dalam keadaan tidak bergerak, padahal di dalam satu alam mereka sedang berperang menahan rasa takut mereka. Digertak oleh malaikat. Kenapa ruh begitu takut? Kenapa ruh orang kafir begitu gentar? Karena mereka tahu kalau sempat keluar dari badan ini, maka mereka dimulai siksa ke atas mereka. Disitulah mereka tersiksa. Namun tidak nampak dalam pandangan mata. Ada cerita waktu SD, katanya orang Cina kalau meninggal itu harus dikurung Pak dalam kamar. Jadi mereka menggelepar-gelepar. Kalau ranjang nanti ditendang-tendang sampai penyot. Ranjang besi sampai patah-patah karena melawan sakaratul maut. Saya tanya sama orang Cina, benarkah begitu? Mereka mengatakan tidak pernah kejadian itu. Saya heran orang Islam kok tahu tentang Cina mati.
Tapi Cina pun tidak tahu cara matinya sendiri. Itu mitos. Itu bukan cerita yang benar. Jadi kita tidak nampak. Jangan berfikir orang kafir itu akan menggelepar. Tidak, tetap sama. Dia matanya terpejam. Namun rasa takut itu disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, setelah mereka di alam kubur, singkat cerita, hadisnya panjang, singkat cerita, datanglah malaikat Munkar dan Nakir. Ditanyalah pertanyaan yang sederhana dan tidak satu pun mereka bisa menjawabnya. Dalam bahasa hadis Nabi, sampai Nabi mengatakan ketika malaikat tanya man rabbuka, jawaban mereka langsung Nabi mengatakan aku tidak tahu, kata mereka. Ditanya nabinya, mereka kembali jawab aku tidak tahu. Setelah pertanyaan selesai, dimulailah siksa. Dan kemudian Rasulullah menyambung, ketika selesainya ujian dari malaikat tersebut, fa afrashuhu minan nar waftahu lahu baban minan nar. Allah berkata kepada malaikat, turunkan kasur dari neraka untuknya. Siksa pertama yang mereka dapatkan di alam kubur atau alam barzah, mereka tidur di atas kasur dari api neraka. Belum masuk neraka, tapi Allah menyediakan kasur dari api neraka. Lalu Allah berkata kepada malaikat, bukalah pintu neraka untuknya. Jadi maksud buka pintu neraka, yaitu fayatihi min harriha wa sumumiha. Maka ruangan mereka, alam barzah mereka mulai panas, dipanaskan oleh percikan-percikan api dalam neraka. Jadi neraka jauhnya entah di mana, tapi ketika dibuka pintu neraka, panasnya datang ke kubur mereka. Dan mereka hidup di alam kubur dalam keadaan kepanasan. Dan panasnya bukan panas seperti hari ini, Pak. Panasnya panas api. Rasulullah SAW menyebutkan ukuran panasnya neraka ketika kita berada di bawah terik matahari yang sangat panas, sampai Rasulullah pernah menunda solat zuhurnya kerana terlalu panas, kerana masjid Nabi dulu tidak ada atapnya. Jadi Rasulullah menunda solat zuhur. Kemudian Rasulullah berkata, inna syiddatal har min fayhi jahannam. Ketahuilah, panasnya bumi ini itu karena jahannam sedang menggelegak. Jahannam menggelegak, bumi kepanasan. Jahannam di mana? Bumi di mana? Kalau kita bilang sedang kita berada di samping kompor, okey, masuk akal. Seorang ibu kepanasan, isteri kepanasan. Kenapa? Kompor sedang hidup. Wajar, dekat. Jahannam entah di mana, bumi kepanasan. Bayangkan kalau seandainya Allah buka pintu neraka, didekatkan ke alam barzah. Karena neraka dan barzah itu pemisah. Maka orang kafir diberikan kasur dari neraka Allah, kemudian mereka hidup dalam kepanasan percikan api neraka Allah. Jemaah neraka Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada yang mampu hidup begitu. Hari ini saja Masya Allah, orang begitu mati AC-nya mati, Pak. Hanya 15 menit itu tidak bisa lagi duduk dalam kamar. 15 menit tidak bisa duduk dalam kamar hanya gara-gara mati AC-nya. Ini kalau AC ini mati semuanya masjid, pengajian harus dipersingkat. Kenapa? Semua merasa tidak nyaman. Itu baru mati yang dingin, belum dipanaskan. Maka begitulah keadaan orang kafir. Jadi jemaah neraka Allah Subhanahu Wa Taala kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah, wa yudhiqu alaihi qabrah hatta takhtalifu asla'ahu wa ya'tihi rajulun qabih. Siksa kedua. Jadi yang pertama tadi, di alam kubur mereka diturunkan kasur dari api neraka. Kemudian Allah panaskan dengan membuka pintu neraka. Lalu kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kepada malaikat, persempit kuburannya. Disempitkan kuburannya dalam makna tempat tinggal mereka. Disempitkan Allah sampai pecahlah tulang-tulang mereka. Remuklah tulang-tulang mereka. Dan itu kata para ahli hadis, maksudnya untuk menyiksa, sehingga mereka beradu tulang dengan tulang. Diremukkan Allah. Lalu kemudian dibuka lagi, diremukkan lagi. Hari-hari mereka dilalui seperti begitu. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, wa ya'tihi rajulun qabihul wajh. Dan setelah mereka dapatkan itu, datanglah makhluk yang buruk sekali wajahnya. Qabihus siyab, buruk sekali pakaiannya. Wa matinur rih, bau sekali, bau busuk, jelek mukanya, busuk baunya, pakaiannya buruk.
Fayaqulu, lalu kemudian orang-orang kafir bertanya, siapa engkau? Lalu mereka berjawab, makhluk itu menjawab, inilah kabar gembira untuk kalian. Aku makhluk dari amal buruk kalian di alam dunia. Cuma bahasanya absyiru, aku kabar gembira bagi kalian. Maksud kabar gembira adalah menyindir mereka. Cok, bahasa kita cok, yang kenyocok, jinocok. Subhanallah, itu baru mulai siksa pertama jemaah melakukan Allah bagi orang-orang kafir. Makanya kalau kita baca fikih, tidak dibolehkan menguburkan jenazah orang muslim di pekuburan orang kafir. Tidak dibolehkan. Imam Nawawi mengatakan itu, semua imam-imam mazhab mengatakan itu, tidak dibolehkan menguburkan jenazah orang muslim di tengah-tengah atau berdampingan dengan jenazah orang kafir di pekuburan orang kafir, dan jangan izinkan orang kafir dikuburkan di pekebumian orang-orang muslim. Kenapa? Semua mazhab sepakat mengatakan berdasarkan dalil akan nampak siksa atau akan dampak siksa orang kafir akan didapatkan oleh orang muslim kalau hidup berdampingan dengan mereka. Sampai alam kubur pun tidak dikasih berdampingan. Hari ini orang berdampingan dengan mereka, menyembah-nyembah mereka, memberikan negara untuk mereka. Padahal Allah mengatakan sampai ke alam kubur pun jangan berdampingan dengan mereka. Allah sudah mengatakan tentang mereka, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan reda kepadamu Yahudi dan Nasrani sampai engkau mengikuti gaya hidup mereka. Maka jemaah maka Allah Subhanahu wa taala ini disepakati. Ya, kenapa? Karena siksa orang kafir dikhawatirkan akan berdampak kepada siksa orang muslim. Memang ini hal gaib, tapi begitulah orang-orang alim telah mengatakannya. Nah, kemudian sedikit lagi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka disiksa dengan keadaan begitu, apa yang mereka dapatkan setiap hari, pagi dan petang dinampakkan neraka untuk mereka. Dipertontonkan neraka. Nonton saja sudah menjadi siksa. Kita ini selalu dibayang-bayangi rasa takut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna ahadakum iza mata arada alaihi maq'adahu bil ghadat wal 'ashi." Engkau kalau sudah meninggal dunia setiap pagi dan sore, maka engkau akan didudukkan oleh Allah untuk nonton bareng. Yang ahli surga dengan ahli surga, yang ahli neraka dengan ahli neraka. In kana min ahli jannah famin ahli jannah. Yang surga dengan surga. Wa in kana min ahli nar famin ahli nar. Yang penduduk yang calon neraka, maka mereka dikumpulkan bersama calon neraka. Fayuqalu hadza maq'aduka hatta yamna'aka Allah yaumal qiyamah. Hatta yab'asaka Allah yaumal qiyamah. Inilah yang engkau rasakan sampai engkau datang hari kiamat. Dan ketika orang kafir melihat tontonan neraka Allah, semua mereka mengatakan, ya Allah, jangan cipta kiamat, jangan buat kiamat. Di alam kubur saja kami tidak sanggup tahan, apalagi sampai di sana nanti. Maka penyesalan demi penyesalan mereka dapatkan. Makanya keluarlah kalimat dari mereka, la ya laitani kuntu turaba. Seandainya engkau mengizinkan kami kembali hidup di atas tanah. Tapi ada juga yang mengatakan, waktu mereka melihat binatang dihisap oleh Allah dengan sesama binatang. Jadi kalau kambing bertanduk, asyahna, kambing bertanduk, pernah menanduk kambing yang tidak bertanduk. Dalam hadis Nabi riwayat Bukhari Muslim, nanti di hari kiamat, yang tidak bertanduk ditumbuhkan tanduknya oleh Allah, lalu disuruh tanduk balik kepada kambing yang pernah menanduknya di dunia. Itu sesama kambing. Sesama kambing. Setelah semuanya diselesaikan, yang pernah melukai disuruh lukai, yang pernah menggigit disuruh gigit. Selesai, lalu kemudian dijadikan tanah oleh Allah. Binatang tidak ada urusan dengan surga dan neraka kecuali yang diizinkan Allah. Ada ulama yang mengatakan termasuk anjing Ashabul Kahfi, untanya Nabi Saleh, yang begitu-begitu itu izin Allah. Itu khusus. Namun semua binatang jadi tanah. Ketika orang kafir melihat proses mereka menjadi tanah, mereka mengucapkan, ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, seandainya engkau juga bisa menjadikan kami seperti binatang. Dulu marah disebut binatang. Waktu di depan sana, mereka minta jadi binatang. Apa maksud minta jadi binatang? Jadikan kami tanah, jangan masukkan kami ke neraka Allah. Minta jadi tanah, jangan sampai tersiksa.
Maka begitu dahsyatnya kehidupan orang kafir di alam kubur. Dan ini akibat apa? Mereka tidak mendengarkan dakwah. Mereka tidak mau taat kepada permintaan Allah untuk mengikuti Rasulullah, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jemaah mulakan Allah, oleh karena itu, apa yang patut kita ambil pelajaran? Pertama, bersyukurlah kita bukan orang kafir. Bersyukurlah kepada Allah kita dilahirkan dari rahim-rahim orang-orang muslimah. Dan yang kedua, jangan coba-coba murtad. Ini akhir zaman. Kata Rasulullah, ada nanti di akhir zaman, paginya muslim, paginya mukmin, kemudian wa yumsi kafiran, sorenya kafir. Sore mukmin, pagi kafir. Dan ini terjadi. Lihat di kota-kota besar, lihat para artis, hanya gara-gara urusan jodoh dia tinggalkan agamanya. Dia murtad. Anak-anak kita di Aceh, lihat di YouTube, ada 2 orang yang selalu memamerkan kekristenannya. Termasuk salah satunya anak kita di salah satu pesantren di Lok Semawe. 6 tahun di pesantren, masuk Kristen, jadi pendeta. Dan itu berbahaya. Maka oleh karena itu didiklah anak seperti didikan Luqman Al-Hakim. Selalu dia mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah engkau syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun adim. Karena syirik itu akan mendalimi dirimu dengan zalim yang sangat kuat. Makanya tahan, ajarkan akidah, ajarkan Islam, ajarkan iman. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita di dunia dan di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.